Monggo Binata. صلوات الله عليك. Hai, supe kalau pulau. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد، يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن، فيك أذوق
Baik, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kelas pada pagi hari ini di kelas Madrasah Baitullah. Insyaallah pada pagi hari ini insyaallah kita dilingkupi dengan kebahagiaan dan juga insya Allah ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu dapat mengikuti kelas Madrasah Baitullah dengan baik dan khidmat sampai nanti di penghujung acara nanti. Sebelum kami mulai, kami ingatkan pada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk bisa menamai nama akun virtual Zoom-nya dengan nama asli dan tidak dengan nama samaran apalagi disebut mawar gitu ya. Agar nanti kita ketika berinteraksi dengan Ustadz bisa nyaman dan juga memanggil dengan panggilan terbaik. Lalu kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan presensi, menuliskan nama lengkap, atau nanti juga bisa dibantu oleh admin di Google Form, atau bisa menuliskan nama lengkap dan juga asal dituliskan di kolom komentar Zoom, atau apabila Bapak Ibu sudah masuk di grup Madrasah Baitullah dapat mengelis nama lengkap dan juga asal, nanti juga dibantu admin di grup WhatsApp Madrasah Baitullah. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai kelas pada pagi hari ini dengan saya Sam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyi wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Pengasih yang kasihnya tiada pilih kasih sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu, mempersiapkan bekal terbaik untuk menjadi wujud ikhtiar kita memperbaiki diri dan juga menyanggupi atau mengikhtiarkan untuk bisa membekali diri ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berkunjung ke Baitullah. Dan salat serta salam senantiasa tak lupa juga tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita dapat mendambakan nantinya di yaumil akhir bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai kelas pada pagi hari ini dengan baca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon izin kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan dan juga panitia yang bertugas. Saya selaku MC di sini sudah membuka acara ini dan langsung saja pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan dibersamai pematerian oleh Ustadz Deden Anjar Herdiansyah MHum yang akan membahas perihal peristiwa Isra dan Mi'raj. Menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj, detail kejadiannya bagaimana dan sikap masyarakat terhadap kejadian Isra Mi'raj seperti apa. Nah, kita akan dikisahkan secara detail nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Deden Anjar Herdiansyah MHum yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah bisa tergabung suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Nizar. Allah. Sehat Ustadz Deden? Alhamdulillah, baik, sehat. Insya Allah sudah lama tidak berjumpa ini ya di kalam atau di forum-forum lainnya. Baik, langsung saja Ustadz Deden untuk penyampaian materi pada pagi hari ini mengenai peristiwa Isra Mi'raj, menjelang peristiwa Isra Mi'raj, detail kejadian dan juga kondisi dan sikap masyarakat ketika mengetahui peristiwa kejadian Isra Mi'raj. Kepada Ustadz Deden Anjar Herdiansyah, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arjun najata minal adzabil alim wal fawza bin na'imil muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasa hadhil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atanal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ala siratil mustaqim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua karunia-Nya, nikmatnya, kesempatan, kesehatan dan keistiqomahan yang masih bersemayam di dalam hati kita semua. Yang dengannya kita bisa melaksanakan aktivitas kita, tugas-tugas kita, kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh aktivitas kita atau menerima seluruh aktivitas kita dan amal saleh kita sebagai salah satu dari bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berkenan untuk menambahkan nikmatnya untuk kita semua sebagaimana yang telah dijanjikannya la in syakartum la azidannakum. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema dari perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu tentang Isra Mi'raj, bertepatan dengan suasana saudara-saudara kita di Palestina yang sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih berjuang sampai saat ini dan tentu perjuangan mereka juga merupakan wujud dari kecintaan terhadap negeri Palestina, kecintaan terhadap Masjidil Aqsa, dan mereka menjadi wakil-wakil kita yang saat ini barangkali kita memiliki keterbatasan ya, untuk ikut berjuang secara langsung mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan bumi Palestina. Maka kita betul-betul sangat berhutang budi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Maka di antara upaya kita untuk membalas budi dari kepada saudara-saudara kita di Palestina adalah dengan terus-menerus mendukungnya, membelanya, dan menyerukan pembelaan kita itu sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan, kesabaran, sabat, keteguhan, dan pada akhirnya memberikan kepada mereka pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan sejarah peradaban kaum muslimin. Tetapi sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada peristiwa-peristiwa yang menjadi pemantik ya, dari Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui sebelumnya ada peristiwa pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Berlangsung selama 3 tahun kurang lebih. Jadi kalau selama ini kita eh, sedikit salah paham tentang peristiwa pemboikotan itu, jadi seringkali kita menganggap bahwa pemboikotan itu dilakukan terhadap kaum muslimin, bukan hanya terhadap kaum muslimin, tetapi kepada keluarga besar Rasulullah SAW. Karena memang tujuan dari pemboikotan itu adalah orang-orang Quraisy ingin supaya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib menarik dukungannya dari Rasulullah SAW yang merupakan anggota kabilah mereka, gitu. Supaya Rasulullah SAW ini berdiri sendirian, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang membela. Maka tekanannya diberikan kepada keluarga Rasulullah SAW, kepada Bani Hashim dan kepada Bani Al-Muttalib. Jadi bukan kepada kaum muslimin, sehingga yang saat itu merasakan beratnya pemboikotan tidak hanya umat Islam, tetapi orang-orang yang belum masuk Islam pun, mereka yang masih dalam keadaan kafir, tetapi menjadi bagian daripada keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Al-Muttalib juga merasakan pedihnya penderitaan pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya termasuk tentu saja di dalamnya Rasulullah SAW dan keluarganya.
istri dan anak-anaknya, pamannya, bibinya. Itu semua merasakan. Dampaknya sungguh luar biasa ya, karena pemboikotan ini kemudian kaum muslimin akhirnya harus menepi ke pinggiran kota supaya mereka bisa survive, mereka bisa bertahan hidup karena mereka tidak memiliki bahan makanan apapun. Sebab ketika mereka mau membeli di pasar atau dimanapun, mereka tidak dilayani, tidak ada yang mau menerima. Bahkan ketika mereka ingin menjual sesuatu, mereka juga tidak mau menerima. Maka betul-betul mereka ini dalam keadaan tidak memiliki apapun, bahkan untuk sekedar dimakan. Maka mereka harus menepi ke pinggiran kota dan mereka memakan apapun yang bisa dimakan. Dan bahkan dari peristiwa itu pula, seluruh harta yang dimiliki oleh Khadijah habis karena digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, disinilah peran besar dari Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan seluruh hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis seluruh hartanya. Padahal yang kita tahu, sebagaimana yang disampaikan dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa harta Khadijah itu sangat banyak. Bahkan jika dibandingkan dengan para pedagang yang ada di Mekah, ketika harta mereka dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan harta Khadijah lebih banyak daripada harta para pedagang Mekah itu. Jadi memang sangat kaya raya, Khadijah itu sangat kaya raya. Tetapi hartanya, seluruh harta yang banyak itu habis pada saat pemboikotan karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Setelah 3 tahun berjalan pemboikotan ini, akhirnya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala pemboikotan ini berakhir. Tapi tidak lama setelah itu Rasulullah SAW kembali menghadapi ujian, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan Khadijah binti Khuwailid dan kemudian mewafatkan pamanda beliau Abu Thalib. Dua orang ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan sangat mencintai Rasulullah SAW. Kedua orang ini pula yang memberikan dukungannya terhadap dakwah Rasulullah SAW. Khadijah sebagai istri Rasulullah tentu mendukung dakwah Rasulullah, lahir batinnya, material maupun non material. Dukungan Khadijah itu sangat besar. Panjang sekali kalau kita berbicara tentang bagaimana kontribusi Khadijah terhadap dakwah Rasulullah SAW, itu sangat sangat banyak sekali dan sangat panjang kalau dikisahkan. Tetapi intinya bahwa peran Khadijah dalam dakwah Rasulullah SAW itu sangat besar. Yang kedua, pamanda Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib. Meskipun memang sampai akhir hayatnya Abu Thalib itu tidak beriman, tetapi beliaulah yang kemudian memberikan himayah atau jiwar istilahnya. Kalau dalam tradisi Arab saat itu ada istilah himayah atau jiwar. Himayah itu adalah perlindungan yang diberikan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya atau orang yang lebih berkuasa kepada orang yang statusnya berada di bawahnya. Nah, saat itu Abu Thalib adalah pemimpin Quraisy. Dia adalah orang yang sangat disegani oleh seluruh masyarakat Quraisy. Dan Abu Thalib inilah yang kemudian memberikan perlindungannya kepada Rasulullah SAW, sehingga orang-orang Quraisy betapapun memusuhi Rasulullah SAW, mereka masih segan untuk menyakiti Rasulullah, masih takut untuk menyakiti Rasulullah karena Rasulullah berada di bawah perlindungan Abu Thalib. Sekali lagi, meskipun Abu Thalib itu tidak beriman sampai akhir hayatnya, tetapi beliau besar cintanya kepada Rasulullah, besar kasih sayangnya kepada Rasulullah. Abu Thalib lah yang telah mengasuh Rasulullah sejak Rasulullah berusia 8 tahun sampai Rasulullah SAW menikah. Abu Thalib yang menjadi walinya sampai Rasulullah SAW harus bekerja. Abu Thalib yang berusaha mencarikan pekerjaan untuk Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, Abu Thalib juga yang melindungi dakwah Rasulullah SAW. Tapi kesedihan Rasulullah semakin mendalam ketika Abu Thalib wafat, ya. Karena Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak beriman dan
tentu kita tahu ya konsekuensi dari ketidakberimanan itu apa nanti di akhirat kan? Finnar khalidina fiha. Orang-orang yang tidak beriman itu ditempatkan di dalam neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Nah, itulah yang membuat Rasulullah SAW menjadi sangat bersedih. Oleh sebab itulah kemudian tahun wafatnya Khadijah dan Abu Thalib itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Tidak sampai di situ ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, serangan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW itu semakin menjadi-jadi, semakin besar serangannya, semakin kuat. Rasulullah SAW diintimidasi, diancam, diteror, bahkan disakiti secara fisik. Dilempari kotoran binatang, dilempari jeroan binatang, dilempari atau ditaburi pasir. Ya. Semakin berani mereka terhadap Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah berpikir saat itu untuk meminta bantuan kepada orang-orang di luar Mekah. Karena di Mekah beliau sudah tidak lagi ada orang yang bisa membantunya. Di Mekah beliau sendirian. Di Mekah tidak ada lagi yang melindungi. Sebelumnya ada Khadijah, sebelumnya ada Abu Thalib. Tapi Abu Thalib sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi Rasulullah SAW berpikir untuk meminta bantuan kepada orang-orang di luar Mekah. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ke Taif. Karena Rasulullah menganggap di Taif itu ada eh, beberapa orang yang menjadi kerabat Rasulullah SAW dan Rasulullah berharap mereka inilah yang akan bisa membantu Rasulullah SAW dan memberikan himayah, memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Berangkatlah ke Taif. Di sana Rasulullah bertemu dengan pembesar kaumnya dari kalangan Bani Thaqif. Tapi rupanya tidak seperti yang dibayangkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Taif ini justru menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang Taif ini tidak hanya sekedar menyakiti, tapi menghinakan Rasulullah. Rasulullah itu diusir dari kota Taif itu. Diusirnya bukan diusir biasa, tetapi mereka ini membuat pagar manusia di pinggir-pinggir jalan itu ya. Di kanan dan kiri jalan itu orang-orang berbaris berjejer-jejer. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari kota Taif itu dalam keadaan terusir, berada di tengah jalan itu sambil dilempari oleh orang-orang yang berada di pinggir-pinggir jalan. Semua orang melempari Rasulullah SAW. Bahkan anak-anak kecil dari kalangan mereka juga ikut melempari Rasulullah SAW untuk semakin menghinakan Rasulullah. Jadi orang-orang Taif ini tidak sekedar menyakiti, tapi juga menghinakan Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah hanya ditemani oleh Zaid bin Harithah. Hanya berdua. Zaid bin Harithah lah yang kemudian menjadi tameng bagi Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah yang memeluk Rasulullah SAW agar tidak banyak terkena batu. Sampai keduanya berdarah. Zaid bin Harithah terkena lemparan batu di kepalanya sampai bercucuran darah di kepalanya. Rasulullah SAW juga berdarah di bagian kakinya. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang dirasakan sangat berat bagi Rasulullah SAW. Itu ya, 3 peristiwa beruntun berturut-turut. Yang pertama di boykot. Itu di boykot itu kan semuanya, bahkan anak-anak kecilnya, Bapak Ibu sekalian, bayi-bayinya itu mereka banyak yang menangis gitu karena tidak bisa minum dan tidak bisa mendapatkan ASI. ASI ibunya itu surut karena tidak bisa makan, tidak bisa minum ibunya. Sehingga ASInya tidak keluar. Sehingga anak-anak menangis, bayi-bayi menangis. Rasulullah berada di tengah-tengah mereka tanpa bisa melakukan apapun. Jadi ini kan kepedihan bagi Rasulullah SAW, pemboikotan itu. Melihat bagaimana keluarga besarnya merasakan penderitaan. Seakan-akan akibat Rasulullah kan begitu. Ini kan sebetulnya tekanan psikologis. Tekanan psikologis yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah dan keluarga besar Rasulullah SAW. Dari mulai pemboikotan, kemudian wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, disusul lagi dengan penolakan orang-orang Taif terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ini 3 peristiwa ini beruntun berturut-turut. Ini membuat hati Rasulullah SAW menjadi sangat berat. Maka sampailah pada peristiwa Isra Mi'raj. Kurang lebih tahun ke-11 kenabian, Allah Subhanahu wa taala
memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami dapat menunjukkan kepadanya, memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'un basir, sesungguhnya dia, Allah, maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian singkat ayat pertama surah Al-Isra ini, kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi di malam hari, ya kan? Lailan, terjadi di malam hari. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa ini kata Allah Subhanahu Wa Taala diberkahi sekelilingnya. Diberkahi sekelilingnya ini banyak ada penafsiran ya. Ya, artinya di sekeliling Masjidil Aqsa ini berarti Palestina khususnya terutama menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat atau Maha mengetahui. Dan tujuan dari diperjalankannya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, tujuan dari terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah linuriyahu min ayatina, supaya Allah menunjukkan kepada Rasulullah SAW sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tampaknya inilah yang sedang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bertubi-tubi menghadapi ujian besar, menghadapi kesulitan. Ya, maka kemudian Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha besar. Bukan Rasulullah tidak yakin, tetapi ini untuk semakin menguatkan lagi jiwa Rasulullah SAW yang saat itu menghadapi tekanan yang luar biasa. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kembali jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di peristiwa Isra Mi'raj itu yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali pernah menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW saat peristiwa Isra itu. Ada 124.000 nabi. Ada 124.000 nabi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya bahwa nabi itu jumlahnya ada 124.000. Para nabi itulah yang kemudian bermakmum di belakang Rasulullah SAW pada saat peristiwa Isra ini. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah imamul anbiya, pemimpinnya para nabi. Betapapun para nabi sebelumnya merupakan senior-senior Rasulullah SAW dalam kehidupan ini, mereka pendahulu Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Mereka adalah nenek moyangnya Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Tetapi mereka tetaplah makmumnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah imam mereka. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menempatkan Rasulullah SAW pada posisi mulia itu. Dalam kesedihannya, di tengah-tengah kesedihannya, Allah menempatkan Rasulullah dalam posisi yang paling tinggi. Engkau sekarang bersedih, engkau sekarang merasa tertekan, engkau sekarang merasa berat, tetapi ketahuilah engkau adalah pemimpin manusia, pemimpin para nabi. Kira-kira itu pesannya. Bahwa engkau adalah orang yang paling mulia. Sudahi kesedihanmu, ya. Jangan lagi merasa berat, jangan lagi merasa tertekan, kira-kira gitu pesannya ya. Karena engkau adalah orang paling mulia. Engkau adalah imamnya para nabi dan rasul. Tidak hanya itu, kemudian juga selain dipertemukan dengan para pendahulunya, yang sebelumnya Rasulullah hanya
tahu tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Adam itu kan melalui wahyu yang turun kepadanya kan. Hanya dikisahkan oleh Jibril kepadanya. Tapi pada peristiwa Isra itu Rasulullah langsung dipertemukan dengan para nabi dan rasul. Tentu saya membayangkan itu satu pertemuan yang penuh dengan kerinduan, satu pertemuan yang eh, penuh dengan kebahagiaan kan. Rasulullah bertemu dengan para pendahulunya yang sebelumnya hanya mendengar melalui kisah, melalui cerita. Seperti ada orang yang sangat mengidolakan eh, tokoh tertentu misalnya gitu ya. Orang sangat mengidolakan tokoh tertentu. Hanya bisa melihat di TV atau hanya bisa membaca di koran misalnya begitu ya. Lalu tiba-tiba Allah pertemukan dia dengan tokoh yang dikaguminya. Wah, itu kan luar biasa senangnya, luar biasa bahagianya. Sama seperti Rasulullah ketika sebelumnya Rasulullah hanya mendengar kisah tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Yusuf misalnya. Para pendahulunya itu melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril diteruskan kepada Rasulullah SAW. Tapi di peristiwa Isra itu Rasulullah langsung dipertemukan dengan mereka, dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian pada peristiwa Mi'raj saat Rasulullah SAW diangkat ke Sidratul Muntaha, saat itu Rasulullah dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dari balik tabir. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dari balik tabir. Nah, itu tentu kebahagiaan yang tiada ada bandingannya. Kebahagiaan yang paling puncak. Meskipun tidak bisa melihat wajah Allah secara langsung. Belum saatnya. Suatu saat nanti bagi orang-orang yang mendapatkan karunia besar akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah kenikmatan yang paling puncak dan tidak ada yang melebihi daripada itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam uraian dalam kitab Sirah Nabawiyah ya, dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Itu dijelaskan bagaimana peristiwa ini terjadi. Dalam buku Muhammad Hussein Haikal itu disebutkan bahwa saat peristiwa Isra Mi'raj itu di malam hari, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumahnya Ummu Hani atau nama aslinya Hindun binti Abu Thalib. Nah ini sepupunya Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW itu kan sejak kecil, sejak usia 8 tahun sudah diasuh oleh Abu Thalib. Maka sangat akrab dengan keluarga Abu Thalib dan bahkan mungkin memang eh, keluarga yang paling dekat dengan Rasulullah SAW sesudah wafatnya ibunda beliau, sesudah wafatnya kakek beliau. Yang paling dekat itu kan keluarga Abu Thalib. Sangat dekat dengan Abu Thalib, sangat dekat dengan istrinya Abu Thalib dan juga anak-anaknya Abu Thalib. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah SAW sedang berada di rumah Hindun binti Abu Thalib atau Ummu Hani. Diceritakan di situ bahwa Ummu Hani bersaksi saat itu Rasulullah SAW sudah melaksanakan sholat malam. Kalau dulu sholat itu sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini ya, hanya ada di pagi dan malam hari. Nah, kemungkinan sekitar waktu Isya begitu. Sekitar waktu Isya, keduanya sudah sholat. Ummu Hani ini juga seorang muslimah. Ya. Putranya Abu Thalib ini, putrinya Abu Thalib ini seorang muslimah. Jadi mereka berdua, ya tentu di situ ada mahramnya juga ya. Tidak hanya Rasulullah dan Ummu Hani. Nah, sudah melaksanakan sholat, kemudian beristirahat. Masing-masing sudah beristirahat. Kata Ummu Hani, tiba-tiba sebelum waktu subuh tiba, sebelum waktu sholat subuh tiba, Rasulullah SAW sudah membangunkan keluarga Ummu Hani, dibangunkan. Dan kemudian Rasulullah menceritakan bahwa di malam hari itu Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan sudah tiba kembali di Mekah sebelum waktu subuh. Jadi Isra Mi'raj ini sebetulnya kurang dari satu malam. Ya, rentang waktunya itu kurang dari satu malam karena berangkat setelah Isya dan sampai kembali di Mekah sebelum subuh. Nah, jadi kurang dari satu malam ya. Nah, Ummu Hani pada waktu itu menyarankan agar Rasulullah SAW tidak menceritakan peristiwa ini kepada orang-orang Quraisy karena khawatir, ya karena
Ummu Hani barangkali sudah bisa membayangkan bagaimana reaksi orang-orang Quraisy terhadap kisah Rasulullah SAW ini, terhadap cerita Rasulullah SAW ini. Mereka pasti akan menertawakan. Makanya Ummu Hani menyarankan kepada Rasulullah agar tidak menceritakan kepada orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah mengatakan saat itu, saya akan menceritakannya. Dan betul setelah itu Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy, menceritakan apa yang baru saja dialaminya, dan sebagaimana yang sudah dibayangkan oleh Ummu Hani, ternyata orang-orang Quraisy menertawakan Rasulullah SAW, sama sekali tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Normalnya, Bapak Ibu sekalian, normalnya perjalanan dari Mekah ke Palestina itu biasanya orang-orang Quraisy menempuhnya dalam waktu 1 bulan perjalanan menuju ke Palestina. Kemudian 1 bulan perjalanan kembali dari Palestina. Jadi harusnya 2 bulan itu. Ya. Perjalanan ke Masjidil Aqsa atau ke Palestina bolak-balik PP pulang pergi itu 2 bulan. Harus menghabiskan waktu 2 bulan kurang lebih. Ya, tapi ini Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang Quraisy hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Nah, maka inilah yang kemudian tidak bisa diterima oleh orang Quraisy, oleh orang-orang Quraisy. Memang Rasulullah SAW melakukan perjalanan itu tentu bukan melalui perjalanan yang biasa. Ya. Rasulullah mengatakan bahwa beliau didatangi oleh malaikat Jibril di malam hari itu yang membawakan buraq. Ini masyhur ya dalam riwayat-riwayat kendaraan yang dinaiki oleh Rasulullah untuk berangkat ke Palestina kemudian ke Sidratul Muntaha itu adalah buraq. Nah, buraq ini binatang seperti kuda, tapi bukan kuda. Besarnya kata Rasulullah SAW itu lebih besar daripada keledai, tetapi lebih kecil daripada bigol. Kalau keledai mungkin Bapak Ibu tahu ya. Nah, kalau bigol itu adalah hasil perkawinan dari kuda dan keledai. Perkawinan dari kuda dan keledai itu, nah anaknya ini adalah bigol. Bigol itu lebih kecil dari kuda. Bigol lebih kecil dari kuda. Nah buruk ini kata Rasulullah SAW itu lebih besar daripada keledai, tetapi lebih kecil daripada buruk. Mohon maaf, lebih kecil daripada bigol. Nah, kendaraan inilah yang dinaiki oleh Rasulullah SAW ke Palestina. Kendaraan ini sangat cepat, ya, secepat kilat, sehingga perjalanan ke Palestina menjadi sangat singkat. Sebetulnya kalau menggunakan logika modern sekarang, manusia sekarang juga kan bisa menempuh perjalanan secepat kilat itu. Ya. Orang menaiki pesawat jet sekarang, artinya secara logika, secara akal, teknologi membuktikan bahwa manusia itu bisa melakukan perjalanan secepat itu. Bisa. Zaman dulu memang tidak masuk akal, ya. Zaman dulu tidak masuk akal karena orang-orang Arab menempuh perjalanan hanya dengan kuda atau dengan unta. Ke Palestina harus menempuh perjalanan 2 bulan pulang pergi. Tapi kalau hari ini orang Arab melakukan perjalanan ke Palestina dengan pesawat jet misalnya, ya kan lebih singkat waktunya. Hanya memang tetap saja peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi mukjizat, tidak bisa kemudian disamakan dengan perjalanan manusia hari ini dengan pesawat jet. Ya, tidak, karena Rasulullah menggunakan buraq saat itu. Dan tidak ada di masanya. Ya, kalau sekarang semua orang bisa punya kesempatan asalkan ya bisa menaiki pesawat jet itu kan. Semua orang bisa melakukan perjalanan itu kalau hari ini. Tapi kalau zaman dulu tidak bisa. Nah, ini eh, sebetulnya masuk akal saja bagi kita hari ini. Meskipun tentu bagi mereka saat itu tidak masuk akal ya. Nah, kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, kata Rasulullah, aku mengikatkan kendaraanku di tempat biasanya para nabi dan rasul mengikatkan kendaraannya. Nah, ini menunjukkan bahwa di negeri itu telah atau pernah ada ya para nabi dan rasul yang hidup. Bahkan sebagian besar nabi-nabi yang kita kenal dari kalangan 25 nabi dan rasul ya, sebagian besarnya itu mereka hidup di Palestina. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Sehingga pendahulu-pendahulu Rasulullah
dari kalangan para nabi dan rasul banyak yang kemudian menempati kota Palestina itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW sholat di Masjidil Aqsa, mengimami para nabi dan rasul. Setelah itu dibawa oleh malaikat Jibril menembus 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha, dan di sana kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kemudian menetapkan syariat bagi Rasulullah dan umatnya, yaitu berupa sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah satu-satunya syariat, satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung dari Sidratul Muntaha. Lainnya tidak, puasa, zakat, haji, lainnya tidak. Hanya satu, yaitu sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW juga diperlihatkan surga dan neraka. Bagaimana keadaan surga dan bagaimana keadaan neraka. Sehingga Rasulullah menjadi tahu bagaimana keadaan orang-orang yang nanti menempati surga, bagaimana keadaan orang-orang yang nanti menempati neraka. Diperlihatkan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu beliau kembali ke Mekah sebelum waktu subuh tiba. Nah, setelah Rasulullah SAW menceritakan kepada orang-orang Quraisy tentang perjalanan Isra Mi'rajnya itu, orang-orang Quraisy menolak tentu saja apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mereka menertawakan dan mereka merasa cerita ini bisa menjadi senjata mereka untuk melemahkan iman kaum muslimin. Mereka mengatakan, kalau bahasa kita ya, nah kan benar apa yang kami bilang, Muhammad itu sudah tidak waras, Muhammad itu gila, Muhammad itu pendusta. Masa dia menceritakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina itu hanya dalam waktu 1 malam. Apalagi disebutkan dia bertemu dengan Tuhan di langit sana. Itu sudah ngawur, itu sudah nggak benar, itu sudah merupakan sebuah kebohongan. Gitu. Jadi orang-orang Quraisy ini menganggap bahwa cerita ini bisa menjadi senjata. Senang mereka mendengar Rasulullah menceritakan ini, senang mereka karena mereka menganggap bahwa ini akan menjadi senjata mereka. Dan benar, sebagian dari orang yang mendengar Rasulullah SAW, bahkan mereka yang sebelumnya sempat beriman, dan eh, saya berpikir bahwa yang murtad ini adalah orang-orang yang imannya masih lemah gitu, atau yang mungkin baru saja beriman. Jadi ada sebagian yang tadinya sudah beriman itu murtad, kembali ke agama nenek moyangnya. Mereka murtad karena tidak sanggup mereka secara rasional, secara logika menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu. Kemudian orang-orang Quraisy tidak puas hanya dengan itu, mereka kemudian mendatangi Abu Bakar. Mereka mendatangi Abu Bakar dan mereka memprovokasi Abu Bakar, ingin mempengaruhi Abu Bakar supaya Abu Bakar menjadi lemah imannya. Bahkan kalau bisa Abu Bakar kalau bisa murtad gitu. Mereka menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, apakah benar Rasulullah mengatakan demikian? Kata mereka, benar. Muhammad mengatakannya seperti itu. Lalu Abu Bakar mengatakan, kalau memang demikian yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, aku pasti mempercayainya. Bahkan kalau Rasulullah menceritakan hal yang lebih mustahil lagi daripada itu, aku tetap akan mempercayainya. Nah, jadi keimanan Abu Bakar itu adalah keimanan yang tidak tergoyahkan. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan sebelumnya, ketika aku mengajak orang untuk beriman, maka ketika mereka beriman, pastilah ada sedikit, meskipun sedikit keraguan di dalam hati mereka. Nah, jadi ketika pertama kali beriman orang-orang itu, kata Rasulullah, pasti ada sedikit saja, meskipun sedikit keraguan pada hati mereka. Tetapi tidak demikian dengan Abu Bakar, kata Rasulullah. Ketika dia pertama kali beriman, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Jadi saat beriman itu langsung full imannya itu. Nggak ada sedikit keraguan. Makanya ini juga dibuktikan pada peristiwa Isra Mi'raj ini. Bahkan Abu Bakar mengatakan, kalau ada yang lebih mustahil lagi, kisah yang lebih tidak masuk akal lagi,
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, aku pasti mempercayainya. Jangankan sekedar Isra Mi'raj yang diceritakan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu 1 malam, bahkan kurang dari 1 malam. Kemudian Rasulullah SAW diangkat naik ke Sidratul Muntaha. Jangankan hanya sekedar itu, kalau ada yang lebih mustahil lagi, aku pasti percaya, kata Abu Bakar. Nah, ini kepercayaan, keyakinan yang sama sekali tidak bisa digoyahkan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yang pertama adalah bahwa peristiwa ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelipur lara bagi Rasulullah setelah menghadapi ujian yang bertubi-tubi, ujian yang berturut-turut. Ya. Dan Allah selalu begitu ya. Selalu ada jalan keluar, selalu ada akhir yang bahagia jika kita sabar di dalam menghadapi ujian-ujian itu. Allah memberikannya. Tentu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra." Nah, bahkan kita sering membacanya di belakang truk itu ya, di belakang truk. Tapi sayangnya ada yang keliru tuh dalam terjemahannya. Di belakang truk itu ada tulisan itu. Atau di belakang mobil juga suka ada tuh, di belakang mobil. Inna ma'al usri yusra, kemudian ada terjemahnya. Nah, terjemahnya kurang tepat karena di situ diterjemahkan setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan, bukan setelah kesulitan, bersama. Karena di situ ma'a, bukan ba'da. Ya, tetapi ma'a, bersama kesulitan ada kemudahan. Seakan-akan kesulitan dan kemudahan itu dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala satu paket. Jadi tidak mungkin ada kesulitan yang tidak disertai dengan kebahagiaan, itu tidak ada. Yang tidak disertai dengan kemudahan itu tidak ada. Pasti satu paket. Sulit itu satu paket dengan mudah. Sehingga inilah yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi ujian, musibah, hal-hal yang barangkali secara zahir tidak kita sukai, tidak bersesuaian dengan keinginan hati, begitu. Dalam kondisi seperti itu kita harus meyakini bahwa bersama dengan kesulitan itu satu paket ada kemudahan. Nah, di peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi kebahagiaan yang berlimpah-limpah gitu. Kebahagiaan yang luar biasa besar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertemu dengan para nabi dan rasul, yaitu juga merupakan satu kebahagiaan bagi Rasulullah SAW. Nah, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, Isra Mi'raj itu merupakan ujian iman bagi orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, sebagian kecilnya juga ada dampaknya bagi orang-orang hari ini ya. Manusia setelahnya atau generasi setelahnya. Bagi mereka yang percaya atau tidak dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Tapi di masa Rasulullah SAW saat itu guncangannya besar. Ya, karena banyak orang yang tidak percaya. Kita bisa membayangkan ya, ketika ada orang yang berbicara seperti itu, seperti Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam hanya waktu kurang dari 1 malam. Padahal perjalanan itu biasa ditempuh dalam waktu 2 bulan pulang pergi. Ya, kita membayangkan betapa orang menjadi sangat tidak percaya dengan cerita itu. Nah, tetapi ini kan cerita yang hanya bisa dipahami oleh keimanan, bukan dipahami oleh logika. Logika kita itu terbatas. Bapak Ibu sekalian, ya, akal kita itu terbatas. Ada batasnya. Tetapi iman mestinya tidak ada batasnya. Selama itu datang dari Allah dan Rasulnya, meskipun tidak bersesuaian dengan hukum alam, tidak bersesuaian dengan sunatullah, tidak bersesuaian dengan akal kita, tidak masuk logika sama sekali, tidak rasional sama sekali. Selama itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada batasnya, harus dipercayai. Nah, itulah bedanya iman dengan logika. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra Mi'raj ini menseleksi siapa muslim-muslim yang masih teguh imannya, yang kokoh imannya. Ya. Siapa mereka yang rapuh. Karena nanti setelah ini, setelah peristiwa Isra Mi'raj itu tidak lama kemudian nanti ada peristiwa hijrah ya. Peristiwa hijrah ini fase
yang semakin apa namanya semakin penting ya, semakin besar urgensinya peristiwa hijrah ini. Nanti yang mengawali dari perjuangan pada fase berikutnya di Madinah. Maka sebelum itu terjadi Allah menseleksi. Jadi seleksi Allah itu banyak sekali sebetulnya di peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu banyak sekali seleksi Allah itu di peristiwa Isra Mi'raj, nanti di peristiwa perang Badar, di peristiwa perang Uhud, di peristiwa perang Khandaq itu terseleksi itu orang-orang yang benar keimanannya dan orang-orang yang berpura-pura ya, atau yang masih lemah iman. Nah pada peristiwa Isra Mi'raj ini Allah memisahkan orang-orang yang masih lemah imannya belum kuat maka dia tersisih dari kalangan para sahabat dari kalangan kaum muslimin. Maka sebagian orang ada yang murtad memang karena tidak bisa memahami, tidak bisa menerima cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Sehingga sekali lagi, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah ujian iman bagi para sahabat khususnya. Kalau orang-orang kafir memang sejak awal sudah menolak dakwah Rasulullah SAW. Apalagi dengan adanya cerita Isra Mi'raj ini, mereka justru semakin menjadi-jadi kekafiran mereka. Ya, semakin menjadi-jadi kekafiran mereka. Padahal, padahal, Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir ini tidak bisa membantah kebenaran peristiwa ini karena yang pertama, jadi ketika mereka meragukan cerita Rasulullah SAW itu, mereka bertanya kepada Rasulullah karena mereka tahu bahwa Rasulullah ini tidak pernah sampai ke Palestina sebelumnya. Jadi kalau Rasulullah berbohong pasti ketahuan karena Rasulullah belum pernah sampai ke Palestina dan di antara orang-orang Mekah itu ada yang pernah sampai ke Palestina sampai ke Masjidil Aqsa melihat bangunan masjidnya bagaimana. Rasulullah tidak pernah. Maka kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, bagaimana coba bangunan Masjidil Aqsa itu bagaimana? Kalau memang kamu pernah ke sana, kamu pasti tahu. Nah kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Rasulullah SAW itu ya, bagaimana bangunan masjid itu. Sehingga Rasulullah bisa menjelaskan kepada mereka bagaimana pintu-pintunya, bagaimana tiang-tiangnya, bagaimana pojok-pojoknya, bangunan-bangunannya gitu, dinding-dindingnya. Itu dijelaskan sangat detail oleh Rasulullah SAW. Padahal sekali lagi mereka orang-orang Mekah itu tahu Rasul itu belum pernah ke sana sebelumnya. Ya, tapi ketika dijelaskan begitu, mereka bungkam, mereka terdiam karena sesuai dengan apa yang mereka ketahui tentang Masjid Al-Aqsa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah diuji lagi tuh. Mereka itu punya kafilah dagang yang baru pulang dari Syam. Ya, mestinya secara logika kalau memang Rasulullah SAW itu malam itu ke negeri Syam, Palestina itu kan negeri Syam, salah satu bagian dari negeri Syam saat itu. Mestinya akan berpapasan dengan rombongan itu, rombongan kafilah itu. Rasulullah berangkat ke Palestina, rombongan itu pulang dari Palestina atau dari Syam ya, dari Syam. Dari utara. Ini kan ke arah utara, ke Syam itu ke arah utara. Mestinya secara logika itu kalau memang Rasulullah melakukan perjalanan itu, benar melakukan perjalanan itu, maka pastilah akan berpapasan dengan kafilah itu. Maka mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah, kalau kamu memang betul-betul melakukan perjalanan, maka terangkan kepada kami tentang keadaan kafilah itu. Mesti kamu berpapasan kalau memang kamu melakukan perjalanan. Rasulullah SAW menjelaskan juga, kata Rasulullah SAW, itu kafilah jumlahnya ada berapa? Gitu. Disebutkan, jumlahnya disebutkan maksudnya. Jumlahnya sekian. Kemudian nanti mereka ini akan tiba di hari Anu bersamaan dengan terbitnya matahari. Ya. Diperkirakan oleh Rasulullah karena Rasulullah di mana gitu ya misalnya ya berpapasannya di daerah mana kemudian nanti akan sampai di Mekah di hari kesekian disebutkan nanti mereka ini akan tiba di hari Anu bersama dengan terbitnya matahari dan nanti unta yang paling depan dari kafilah dagang itu adalah unta yang paling muda. Nah setelah beberapa hari sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kafilah dagang itu tiba di Mekah pada saat matahari terbit dan unta yang paling depan adalah unta yang paling muda. Jadi sesuai ya. Dan ini tidak bisa dibantah oleh mereka tetapi hati mereka tertutupi oleh kesombongan, oleh kekafiran mereka sehingga ya bagaimanapun akhirnya mereka menolak apa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi sayangnya ada sebagian muslim yang akhirnya murtad ya karena tidak menerima, eh, tidak bisa membayangkan
perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ketiga, hikmahnya pelajarannya adalah tentang keteguhan iman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, inilah contoh bagaimana iman itu seharusnya berlaku, ya. Bahwa ada banyak hal yang terjadi di dunia ini yang tidak sesuai dengan logika kita, tidak masuk akal. Oleh sebab itulah berbeda antara landasan filosofi orang-orang Barat dengan landasan filsafatnya orang-orang mukmin. Kalau Barat, filsafat Barat itu mereka selalu menekankan bahwa segala sesuatu itu harus rasional, harus bisa diindra agar bisa ilmiah. Gitu. Mereka menolak sesuatu yang sifatnya metafisika, sesuatu yang sifatnya gaib tidak bisa dicerna oleh akal. Ini filsafat ilmu Barat itu begitu. Sedangkan dalam Islam, bahkan hal pertama saja yang harus diimani itu adalah perkara yang sifatnya metafisika. Iya kan? Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat pertamanya itu ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak terindra, hal-hal yang tidak masuk di akal. Itu harus diimani dulu kalau itu memang datangnya dari Allah dan Rasul. Sifatnya metafisika. Ya. Nah, sedangkan Barat itu selalu harus rasional, harus bisa diindra, harus masuk akal. Kemudian yang keempat, hikmahnya adalah oleh-oleh sholat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari peristiwa Isra Mi'raj. Sholat ini seakan-akan Allah ingin mengatakan kalau kamu gundah, kalau kamu gelisah, kalau kamu menghadapi tekanan yang luar biasa beratnya, menghadaplah Allah melalui ibadah sholat ini. Ini oleh-olehnya, kamu sedang bersedih, kamu sedang merasa tertekan, kamu sedang merasa berat sekali ujian yang kamu hadapi, maka ini ada oleh-oleh berupa sholat. Sholat ini kalian laksanakan, maka itulah yang akan menjadi solusi yang bisa menghubungkan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Nah, ini sholat inilah yang menjadi buah oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai cara kita untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai cara kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kesulitan, semua ujian yang kita hadapi. Ya kan Rasulullah sebelumnya diuji tuh oleh Allah Subhanahu wa taala kan dengan boykot, dengan wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, kemudian dengan ditolaknya Rasulullah oleh orang-orang Taif ya berturut-turut. Dan ini ujian-ujian besar, ujian-ujian berat bagi Rasulullah. Bahkan saat diusir oleh orang-orang Taif kan Rasulullah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kepada siapa lagi engkau akan menyerahkan aku ini? Kepada siapa lagi? Kepada orang-orang Mekah yang menyakitiku atau kepada orang-orang di luar Mekah yang tidak menerimaku?" Kan kira-kira gitu. Jadi Rasulullah itu seakan-akan tidak ada tempat berlindung. Kemana lagi? Selama engkau tidak marah kepadaku, kata Rasulullah, selama engkau tidak marah kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli. Silahkan saja. Jadi Rasulullah sudah sangat pasrah itu ya. Kepada peristiwa setelah diusirnya Rasulullah dari Taif itu sudah pasrah kepada Allah. Mau gimana lagi? Di Mekah sudah nggak diterima, dimusuhi, ditekan, diintimidasi, diteror begitu. Minta bantuan kepada orang-orang di luar Mekah juga tidak diterima. Mau kemana lagi ini? Kan gitu Rasulullah. Nah maka saat ujian itu sangat menghimpit, ada Allah. Dan kita bisa terhubung dengannya melalui sholat. Makanya Rasulullah itu kalau ada ujian dan merasa capek, Rasulullah kan sering mengatakan kepada Bilal ya, ya Bilal, arihna bis sholah. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ya. Jadi sholat itu bagi Rasulullah adalah kesenangan. Sholat itu adalah untuk beristirahat dari semua kegelisahan, kegundahan gitu, rasa capek. Sholat itu adalah tempat rekreasinya Rasulullah SAW. Cara Rasulullah bisa mendapatkan kebahagiaan. Arih Nabi Sholat, arih Nabi Sholat. Gitu. Kemudian yang kelima, ya, hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj itu adalah tentang urgensi Masjidil Aqsa. Bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tempat dahulu berkumpulnya para nabi dan rasul. Tidak di Mekah, tidak di Madinah,
tetapi justru di Palestina di Masjidil Aqsa para nabi itu berkumpul dan sholat diimami oleh Rasulullah SAW. Masjidil Aqsa juga adalah tempat pertama yang menjadi kiblat ya, umat Islam. Kurang lebih 14 tahun Bapak Ibu sekalian. 14 tahun. 14 tahun itu umat Islam ketika sholat di masa Rasulullah SAW menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Ini waktu yang sangat panjang ya. Menjadi kiblat kaum muslimin selama 14 tahun kurang lebih. Dan sholat di Masjidil Aqsa punya nilai 500 kali sholat di masjid yang lainnya. Selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tentu saja. Nah, sehingga hari ini ketika Masjidil Aqsa dalam keadaan dikuasai oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi, ya, tentu kita menjadi sangat prihatin. Kita terikat secara emosional, secara spiritual, dan secara historis dengan Masjidil Aqsa itu. Sehingga kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah segera membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa dari cengkraman Zionis Israel. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit tentang peristiwa Isra Mi'raj dan beberapa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa ya, dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang ya, dalam keadaan masjid itu dirawat, dimakmurkan oleh umat Islam. Mudah-mudahan suatu saat nanti dan mudah-mudahan tidak lama lagi, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Ustaz Dede yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, saya yang insya Allah akan menggantikan Mas Nizar karena Mas Nizar ada kegiatan, jadi saya pandu untuk sesi selanjutnya. Ustaz, Masya Allah. Jadi penuh hikmah ya tentang peristiwa Isra dan tidak lupa kita dengan Masjid Al-Aqsa yang saat ini sedang ramai ya, sedang banyak tentang peristiwa-peristiwa yang di sana gitu. Jadi kita doakan bersama Ustaz ya, dan semua orang yang ada di saat ini kita bisa sholat di sana tadi yang sudah Ustaz sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar, bisa disampaikan di kolom komentar atau nanti bisa raise hand. Nah, nanti insya Allah kami pandu untuk bisa melakukan sesi tanya jawab. Sebelum ada yang bertanya, ada sedikit informasi dari kami dari Wonderful Umroh. Nah, tadi Ustadz juga sudah bilang bahwa pas waktu awal-awal Nabi SAW itu sedang berdakwah, beliau hijrah ke Taif ya Ustadz ya. Nah, ini Taif itu di mana, terus letaknya itu letaknya Nabi itu sedang dipukuli di mana dan segala macam. Nah, Wonderful Umroh ada program spesial di akhir di Syawal gitu, insya Allah di Syawal. Insya ada Umroh Akbar bersama Ustaz Jadi dan Bu Ida. Nah, monggo bagi Bapak Ibu semua yang berkenan untuk ikut umroh bersama beliau berdua, nah, bisa di booking seatnya segera sebelum terlambat. Nah, insya Allah kita juga akan melaksanakan perjalanan ke Taif. Nah, itu nanti insya Allah akan tergambarkan di sana gitu ya, yang sudah diterangkan oleh Ustadz Deden. Jadi nanti kita akan menyaksikan bahwa peristiwa itunya pas tepatnya di mana, terus Taif itu seperti apa sekarang gitu, dan zaman dulu itu gimana sejarahnya gitu ya. Nah, itu nanti insya Allah akan diceritakan di Taif di sana, perjalanan ketika pas di Taif. Itu monggo Bapak Ibu semua, jika monggo ditawarkan ke teman-teman semua, yuk umroh bareng-bareng kita bersama di bulan Syawal. Nah, tadi Ustaz juga bilang bahwa Rasulullah itu healing dengan ibadah gitu ya, dengan sholat gitu. Nah, kita insya Allah healing di sana, beribadah bersama-sama di sana, apalagi dengan pasangan ya. Nah, Masya Allah gitu. Jadi bisa meningkatkan keimanan kita,
akan agama Islam ini dan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan yang merindukan Nabi SAW di sana akan tercurahkan juga, gitu ya. Itu informasi dari kami. Berumroh, monggo bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya bisa melakukan komentar di kolom chat untuk yang bertanya, atau raise hand jika ada yang ingin bertanya. Nah, terkait peristiwa Isra Mi'raj, ya. Kalau dari bahasa, Isra sama Mi'raj itu beda nggak, Zat? Maksudnya Isra itu perjalanan, Mi'raj itu yang maksudnya istilah Isra itu yang mana, Mi'raj itu yang mana, Zat? Bisa minta tolong dijelaskan, Zat? Ya, Isra itu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang dimaksudkan dengan Isra. Ya, perjalanan. Meskipun sesungguhnya kalau secara bahasa, Isra itu kan kalau secara bahasa artinya perjalanan, ya, memperjalankan. Allah itu memperjalankan. Subhanalladzi asra itu artinya memperjalankan. Ya. Perjalanan Rasulullah SAW ke Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa itulah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama yang disebut sebagai Isra. Sedangkan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa kemudian sampai ke Sidratul Muntaha itulah yang disebut sebagai Mi'rajnya Rasulullah SAW. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, gitu. Oh, Masya Allah. Kalau ini yang pas di peristiwa Isra Mi'raj itu kan Allah memerintahkan untuk sholat, ya. Nah, kan ada diskusi di sana gitu. Terus terkait jumlah sholat dan segala macam itu bisa diceritakan. Maksudnya terus nanti ada seorang nabi yang ikut membantu untuk bisa meringankan jumlahnya gitu. Apakah ada, Ustaz? Ya, memang di beberapa riwayat disebutkan, diantaranya riwayat dari Anas bin Malik, ya. Terkait dengan peristiwa pensyariatan sholat. Saat itu memang setelah Rasulullah SAW diperintahkan pada awalnya agar umatnya itu melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Ya, kemudian saat itu Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah, gitu ya. Meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Rasulullah kembali lagi menemui Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali sampai akhirnya sholat itu menjadi 5 kali dalam sehari. Tetapi kata Allah, nilainya 1 kali sholat itu sama dengan 10 kali sholat. Sehingga ketika orang melaksanakan sholat 5 kali, seperti dia melaksanakan 50 kali sholat. Nah, itu keistimewaannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan sholat yang sebetulnya hanya 5 kali sehari, meskipun itu seringkali sebagian orang masih berat untuk melakukannya. Padahal ini adalah cara bagi manusia, bagi seorang mukmin itu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhiratnya, yaitu dengan sholat. Baik. Masya Allah, gitu ya. Jadi betapa beruntungnya kita sebagai umatnya Rasulullah, ya, yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah untuk syariat sholat ini. Darinya yang banyak, terus beliau berdiskusi dengan Allah menjadi 5. Nah, ini sungguh sebuah hadiah terbesar bagi kita semua untuk bisa melaksanakan sholat tepat 5 waktu. Ya. Kata Ustaz tadi, sholat adalah penghubung hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita lewatkan untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Terkait ini, Ustaz, nanti bisa minta tolong, Ustaz, pimpin doa bersama, Ustaz, ya, untuk negeri ini dengan sama Palestina, ya, nanti di penghujung acara. Monggo bagi Bapak Ibu yang
yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement Ustadz sebelum nanti untuk lanjutkan doa bersama. Baik, ada poin penting tentu dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama adalah tentang sholat, ya. Bahwa sholat itu menjadi sarana bagi kita untuk terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan semua persoalan-persoalan kita, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan yang kedua terkait dengan tempat yang menjadi uh, diperjalankannya Rasulullah SAW ini, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini tentu akan selalu mengingatkan kita tentang bagaimana nasib kita di saudara-saudara kita di Palestina. Maka selama Palestina ini masih belum terbebaskan, maka tanggung jawab kita masih ada. Tanggung jawab kita masih ada, karena membebaskan negeri Palestina itu bukan hanya tanggung jawabnya orang-orang Palestina, tetapi tanggung jawabnya semua Muslim yang ada di dunia ini. Maka kita semua terpikul tanggung jawab itu. Adapun secara teknis barangkali mereka yang menghadapi di front terdepan, ya itu faktanya memang begitu. Tetapi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kita semua. Nah, oleh sebab itu kita mari senantiasa memberikan perhatian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Baik, demikian sebagai closing statement, Haji. Yeah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Dede yang telah memberikan statement pada pagi hari ini. Masya Allah, terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang telah hadir pada Zoom hari ini. Insya Allah ketika nanti ada pertanyaan yang mungkin belum terpikirkan pada pagi hari ini, nanti bisa diketik di kolom grup di Madrasah Baitullah, bisa disampaikan. Insya Allah kami akan membantu meneruskan ke Ustadz dan menjawabnya. Begitu bagi Bapak Ibu, dan insya Allah ketika nanti ada Bapak Ibu semua yang mungkin belum berkesempatan hadir pada virtual Zoom pada pagi hari ini, insya Allah akan ada rekaman yang akan kami share linknya di grup Madrasah Baitullah. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam grup Madrasah Baitullah, nanti bisa infokan ke kami, admin Madrasah Baitullah, nanti admin Wonderful Umroh, nanti bisa dimasukkan ke dalam grup. Begitu sebelum penutup, bisa minta tolong Ustadz untuk pimpin doa bersama pada pagi hari ini untuk kemerdekaan Indonesia. Kemarin juga memperingati 10 November ya, Hari Pahlawan juga, dan hari ini tanggal 11 yang di Jogja, khususnya di Jogja, ada aksi bela Palestina juga di titik 0 pada pagi hari ini sampai mungkin nanti jam 10. Monggo bagi Bapak Ibu yang luang bisa mengikuti aksi tersebut untuk kita bisa membela Palestina bersama. Monggo Ustaz, waktu dan tempat untuk berdoa kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma an'ishna wajibudna wahdina li salihil a'mal. Annahu la yahdi li salihiha wa la yasifu sayyi'aha illa anta. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaq. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza.
اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Ustaz Deden yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini, dan jazakallah khair kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Insyaallah Allah catat dan malaikat catat kebaikan Bapak Ibu semua pada pertemuan pada pagi hari ini, dan insyaallah kita akan ketemu lagi di Madrasah Baitullah pekan depan, insyaallah rutin di setiap Sabtu pagi. Monggo Bapak Ibu yang bisa mengajak rekan-rekan semua, teman-teman, tetangga, keluarga bisa mengikuti kelas Madrasah Baitullah. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Teruskan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekian dari saya. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran ya Ustaz. Ya Bu. Mohon izin semuanya, mohon pamit. Syukran. Jazakallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة حبيبي يا محمد أتيت بالسلام